kulitnya, kepalanya hewan kurban ini yang disembelih ini diberikan kepada tim jagal tadi itu, tim penyembelih ini, juru sembelih ini. Baik diberikan cuma-cuma karena permintaan atau perjanjian, ataupun sebagai upah. Ini tidak boleh karena akadnya adalah kepala, kulit, tulang, ekor. Ini adalah kurban, harus dibagikan. Pokoknya kapital, untung, fulus, duit, laba. Akhirnya sapi yang tanduknya sudah panjang, geretannya banyak, usianya tua, dipotong. Nah ini kan tidak boleh. Rasulullah SAW riwayat Bukhari menyembelih domba itu ada tanduknya plus kacamata hitam. Nah saya mesti sedia. Nah tahun ini ada 2 ekor. Itu banyak yang nyari, bahkan harga mahal pun dicari ya. Domba yang sehat, kambing yang sehat, sapi yang sehat. Kotorannya itu kalau normal, kering, sesuai ukuran. Tapi kalau sudah kental, encer, kalau bahasa manusianya mencret, berarti hewan ini tidak sehat. Untuk menentukan hewan kurban yang menurut saya ada 2. Yang pertama adalah tinjauan agama, yang kedua adalah tinjauan dari dinas atau pakar di bidang peternakan tentunya. Nah kalau digabung rincian-rinciannya adalah yang pertama, kita untuk berkorban ini kan hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Nah ini tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi umat Islam untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan tadhiyah, melakukan pengorbanan. Ini menjadi modal tersendiri dan peluang besar bagi kita ketika mau mengadakan kurban ya. Baik, kembali kepada hewannya. Yang kedua adalah semakin besar, semakin kualitasnya semakin bagus, ya berarti insya Allah pahalanya semakin bagus. Nah di kalangan ulama ataupun di masyarakat sendiri memang ada ikhtilaf terkait dengan syurutul syarat-syarat dari hewan kurban itu. Termasuk yang perlu saya jadikan catatan adalah lafadz musinnah, yakni pengertian hewan ini layak atau boleh dijadikan kurban ini umurnya berapa. Nah, ada kalau yang memahami bahwa domba itu minimal 6 bulan, ada yang memahami 9 bulan, ada yang memahami 1 tahun. Ini jenis domba atau gibas atau biri-biri. Sementara kalau kambing itu ada pendapat minimal 1 tahun, minimal 2 tahun. Ini terkait dengan ikhtilaf. Tapi sebaiknya adalah kalau bisa jantan, baik sapi maupun kambing maupun domba. Nah, baik tinjauan agama maupun tinjauan sains, tinjauan dari dinas peternakan atau ahli di bidang perhewanan. Karena apa? Jantan. Nah, kok bukan betina? Karena betina ini nanti akan memutus mata rantai regenerasi dari hewan-hewan selanjutnya, terutama misalkan kambing. Karena ini kan tempat beranak pinak ini, berkembang biak ini. Kalau banyak disembelih. Nah saat ini akikah, kurban itu karena mengejar murah. Akhirnya betina-betina ini disembelih semua. Bahkan makanya saya pernah ngobrol itu sharing dengan salah satu pengusaha di bidang peternakan yang cukup besar, jumlahnya ratusan. Beliau sempat ingin tobat. Tobatnya apa? Karena selama ini usaha akikahnya hampir setiap hari itu 5 ekor, 10 ekor, tapi yang disembelih betina karena ngejar pokoknya konsumen mau, harganya murah. Ternyata akhirnya apa? Putus sudah ini. Akhirnya nanti ternak ini bisa langka. Nah, jadi yang pertama diutamakan adalah jantan. Yang kedua adalah giginya powel, giginya rampal, terutama gigi 2. Gigi susu, ya ini gigi yang dibawa oleh hewan tadi lahir. Nah, kemudian ada giginya setelah itu, nah mulai berganti. Nah, rata-rata biasanya umur 1 tahun kalau domba. Kalau kambing Jawa itu umur 2 tahun. Sapi juga begitu, bisa dilihat dari giginya. Kalau sapi betina bisa dilihat dari tanduknya, Mas. Nah, tanduknya ini ada geret-geretnya. Dia laktasi 1 kali. Laktasi 1 kali itu artinya dia pernah beranak 1 kali. Beranak 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu bisa dilihat dari, nggak bisa dibohongi. Nah, cuma masalahnya orang sekarang karena korban dari kapitalis, pokoknya kapital, untung, fulus, duit, laba. Akhirnya sapi yang tanduknya sudah panjang, geretannya banyak, usianya tua, dipotong. Nah ini kan tidak boleh, apalagi kita sebagai seorang muslim, man gossa falaisa minni, sopo sing bohong, sing bocok, diancam oleh Rasulullah,
bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Naudzubillah min dalik. Jadi semakin tua semakin bagus. Tua itu di sini artinya bukan tua yang memang diafkir, bukan. Semakin berumur semakin bagus. Yang kedua, gemuk. Makanya saya sepakat dengan Buya Yahya bahwa buat apa giginya poel tapi kurus. Nah begitu. Nah diantaranya terutama orang Malang Raya ini masih mengutamakan gigi poel. Padahal ini bukan syarat utama gigi poel ini. Kalau umurnya sudah 1 tahun, 2 tahun, gemuk, tinggi besar, nah bagus. Karena memang di antara hikmah kurban itu adalah berbagi dagingnya. Bukan cuma sekedar ngejar pahala si pengkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal hadal kurban. Bukan bagi dirinya saja, tapi juga bagaimana kemudian dampak sosial tetangga kita, fakir, miskin, siapapun yang tidak pernah makan daging. Nah selain syiar Islam tentunya. Oh disitulah kemudian diambil kesimpulan bahwa semakin gemuk, semakin sehat, semakin bagus. Gimana ternak yang sehat itu? Domba yang sehat, kambing yang sehat, sapi yang sehat. Bisa dilihat satu dari warna kulitnya. Jadi kalau warna kulitnya itu bersih, mulus, nah itu sehat. Yang kedua dari kotorannya. Kotorannya itu kalau normal, kering, sesuai ukuran. Kalau sapi ukurannya segini, kalau domba berarti serindel kecil-kecil, nah itu berarti sehat. Tapi kalau sudah kental, encer, kalau bahasa manusianya mencret, berarti hewan ini tidak sehat. Belum lagi dari tubuhnya yang kurus. Nah dari situ kelihatan. Termasuk yang tidak boleh jadikan korban adalah cacat. Nah cacat terutama cacat yang besar, cacat permanen ya. Jadi kayak misalkan paling gampang lah, kakinya hilang 1, telinganya hilang 1. Nah kalau cuma sobek sedikit enggak apa-apa. Nah kemudian tanduk tidak ada tanduk, nah itu enggak masalah karena enggak semua hewan ternak atau hewan kurban itu ada tanduknya. Memang Rasulullah SAW riwayat Bukhari menyembelih domba itu ada tanduknya plus kacamata hitam. Nah saya mesti sedia. Nah tahun ini ada 2 ekor. Itu banyak yang nyari, bahkan harga mahal pun dicari. Ya enggak apa-apa kalau ada kepercayaan itu afdoliyah, itu sangat bagus, ya monggo. Tapi enggak harus seperti itu. Yang penting gemuk, nah dagingnya banyak dan memenuhi umur, sehat, insya Allah lah itu berkah dan memenuhi syarat baik dari tinjauan agama maupun dari tinjauan medis gitu. Dalam masalah penyembelian ini menurut saya sebenarnya masyarakat itu secara awam, apalagi kalau ulama-ulamanya, ustadznya, guru-guru ngajinya, tokoh-tokohnya insya Allah sudah memahami. Tapi ada beberapa hal yang perlu sebagai bahan remember untuk pengingat bagi kita semua. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang perlu dievaluasi dalam penyembelian. Yang pertama, tadi kalau sebelumnya berarti dimulai dari pemilihan hewannya. Dan yang kedua adalah penyiapan alat-alat untuk menyembelihnya, termasuk juga peralatan penyembelihan. Nah, teknik-teknik bagaimana merobohkan hewan dengan sehewan mungkin. Kalau bahasa kita berarti semanusia mungkin, sehalus mungkin, sebagus mungkin, ya seahsan mungkin, selembut mungkin terhadap hewan-hewan tersebut. Nah, diantaranya yang harus kita hindari karena sebagian ulama berpendapat makruh dalam penyembelihan. 1, mengasah pisau di hadapan hewan yang mau kita sembelih. Nah, ini makruh. Ada yang berpendapat bahkan ya haram. Nah, sampai begitu. Kalau saya menghindari, saya mengajari kepada santri maupun ketika kami juga sering menjadi narasumber pelatihan-pelatihan juleha, juru sembelih halal. Artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengasah pisaunya harus dijauhkan dari hewan yang mau kita sembelih maupun hewan yang lain. Termasuk dimakruhkan atau dilarang menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Makanya harus disiapkan dulu sebelumnya. Nah, peralatan-peralatannya itu. Kemudian berikutnya adalah dijauhkan. Hewan yang kita sembelih ini dijauhkan dari hewan yang masih hidup, yang mau kita sembelih. Karena mereka juga bisa stres. Bahkan banyak kejadian-kejadian itu hewannya ini meneteskan air mata, mengeluarkan air mata melihat temannya tadi itu. Jangankan disembelih, hewan yang sudah kumpul seperti ini, temannya yang sudah akrab, awalnya baru datang mereka mereka marah, mereka punya bakoknya, pengakuannya begini-begini. Nah,
ketika ditinggal, diantarkan ke tempat masjid, ke pesantren, ke musola, ke perumahan, ke lokasi penyembelihan itu, mereka mencari-cari. Loh, temanku nggak ada, temanku nggak ada. Berikutnya poin pentingnya adalah jangan sampai menguliti hewannya masih bergerak. Dan itu kami menyaksikan sendiri, terutama mohon maaf orang-orang umum yang tidak punya ilmu agama yang cukup. Jadi hewannya masih gerak-gerak karena ngejar waktu, harus pindah tempat lain, atau sehari targetnya sekian ekor. Karena saya pernah di tempat ini satu hari nyembelih 1 sapi plus 30 ekor kambing. Nah, karena dikejar waktu, para pengkorban waktu itu ada donatur atau pengkorban ini dari Singapura. Minta hari itu juga selesai dan fotonya harus dikirim. Wah, capeknya luar biasa. Itu baru nyembelihnya. Belum bagaimana menjadi jagalnya, menguliti, motong, memisahkan daging dengan tulang dan motong tulang, motong daging dan seterusnya. Nah, maka jangan sampai hewannya ini masih bergerak-gerak terus dikuliti. Nah, ini makruh. Walaupun tetap dagingnya halal. Berikutnya adalah dianjurkan yang menyembelih itu adalah orang-orang yang soleh. Ya, artinya sholatnya ya 5 waktu, ya rajin ibadah, makanannya halal. Ustadz, Pak Arifin, bagaimana kalau penyembelihnya ini jarang-jarang sholat atau ahli maksiat? Ya ulama sebagian berpendapat tetap halal, karena dia muslim, karena sembelihan seorang muslim itu halal. Tapi lebih afdoli, lebih baiki, kalau bahasa Pak pesantren itu lebih barokai, lebih nyamannya itu ya carilah ulama-ulama atau ustadz-ustadz atau guru ngaji atau juru sembelih, juru jagal yang agamanya, ibadahnya baik. Berikutnya adalah pasca penyembelihannya tadi. Nah, yang sering dilakukan tapi salah, di antaranya adalah kulitnya, kepalanya hewan kurban ini yang disembelih ini diberikan kepada tim jagal tadi itu, tim penyembelih ini, juru sembelih ini. Baik diberikan cuma-cuma karena permintaan atau perjanjian, ataupun sebagai upah. Ini tidak boleh karena akadnya adalah kepala, kulit, tulang, ekor. Ini adalah kurban, harus dibagikan. Makanya mohon maaf, kadang-kadang di perumahan-perumahan mewah, misalkan nyembelih 10 ekor sapi, 5 ekor sapi, diambil dagingnya, jeroannya, tulangnya dibiarkan, dibuang bahkan. Saya pernah ada 6 ekor sapi. Ustadz, monggo santrinya, jamaahnya ke tempat kami ngambil kalau mau jeruan. Coba bayangkan, sampai kami bawa pickup jeruannya banyak. Nah, itu kami cuci, kami ini, tapi kan tidak enak kalau dibagikan ke orang, hanya ususnya saja, hanya lemaknya saja, hanya jeruan. Ya kalau jeruan yang bagus, ini jeruan sudah jelek-jelek ini. Nah, padahal ini adalah amanah. Mestinya dibersihkan semua, dibungkusi sendiri, dipisah dengan daging, dipisah dengan tulang. Satu paket baru diberikan kepada siapapun yang berhak nerima. Nah, khusus kurban ini kan siapapun boleh nerima. Yang kurban ya boleh nerima, yang kaya boleh nerima, yang miskin boleh nerima. Beda dengan zakat. Nah, oleh karena ini, karena memang isi utama adalah syiar Islam. Ini loh, dalam Islam itu subhanallah, selain melatih agar kita punya jiwa sedekah, berbagi, juga wow, kebesaran Allah di sini. Manfaatnya secara ekonomi, secara macam-macam, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari berkorban.